Kalau kita lihat dari kata-katanya, istilah continue itu artinya adalah mengarah kepada sesuatu yang tersambung, ya kan? Sesuatu yang tidak putus. Nah, itu. Nah, istilah itu kita adopsi ke istilah matematika, yaitu fungsi continue. Ada. Nah, mari kita lihat, guys. Ini memang ambil beberapa. Nah, misalnya ada grafik fungsi begini ya. Nah, begini ya. Ini misalnya ini satu grafik, guys. Misalnya ini fungsinya patah di sini. Nah, ini patah di sini. Kemudian di sini fungsinya seperti ini. Katakanlah di fx gitu ya. Ini memang mau menjelaskan dulu apa sih fungsi continue gitu. Ini katakanlah misalnya C di sini ya. Oke. Sekarang begini. Misalnya mamang ambil titik lain di sini, guys. Lihat fungsi ini. Fungsi ini tersambung terus ke sini tersambung sampai di sini putus, ya kan? Sampai di sini putus. Ini fx juga nih. Lalu dia melompat ke sini nilai grafiknya. Lalu ke sini. Jadi di titik C dia, ini titik C nggak ada, di sini dia. Ini fc-nya di sini. fc-nya di sini ya nilainya. Berarti di sini ini fc gitu. Nah, ini artinya fungsi yang ini, fungsi fx ini tidak tersambung di atau terpotong di fc. Artinya secara tidak langsung fx itu tidak continue di fc. Nah, tidak continue. Jadi fx tidak continue di C. Nah, gitu ya. Fx tidak continue di C. Tetapi kalau mamang ambil di lain, misalnya di sini ya, katakanlah ini adalah titik A gitu ya. FA di sini ya, berarti ini FA, ya kan? Maka kita lihat di sini kan tersambung ya, di sini kan tersambung. Nah, berarti fx ini continue, katanya continue ya, di A. Berarti gitu. Dia fx ini continue di A, tapi tidak continue di C. Nah, mudah ya, cukup mudah ya. Nah, itu konsep atau gambaran dasar, gambaran awal yang memotivasi kita ke pembahasan continue. Nah, rumusnya, guys, rumusnya adalah ini, guys. Apa sih hubungannya gitu ya? Apakah ada sih apa sih relasinya dengan pembahasan limit yang sudah kita bahas sebelumnya? Nah, ternyata ada, guys. Ada beberapa fungsi yang kita bahas kemarin yang ketika nilai limitnya itu ada yang bisa disubstitusikan nilainya secara langsung, ada yang tidak. Nah, intinya adalah jika limit fungsi, nah ini ya. Jadi kita punya aturan di sini, jika begini saja, limit fungsi f di C atau di titik C sama dengan, nah sama nilainya dengan fc, maka f dikatakan continue di C. Ini saja, guys. Nah, ini apa ya? Aturan kekontinuan yang kita pegang. Intinya adalah kalau kita tuliskan dalam bahasa simbol, ini limit x menuju C, fx sama dengan fc. Nah, intinya ketika nilai limitnya bisa dihitung dengan mensubstitusikan secara langsung nilai fc ke dalam C-nya,
Nah, itu bisa disubstitusikan, maka dia continue di C ya. Continue di C. Artinya apa? Di sini ada 3 komponen. Yang ini itu ada 3 komponen yang harus dipenuhi oleh F untuk dia continue. 1. Limit fx harus ada. Nah, harus ada ini. Dia harus ada limitnya, yang pertama ya. Yang kedua, fc itu harus terdefinisi. Nah, harus ada ini terdefinisi. Dan yang ketiga tadi adalah limit fx sama dengan fg. Nah, jadi ada 3 ini. Harus ada, harus terdefinisi, harus fx sama dengan fg. Contohnya ya sederhana saja kan, kayak fungsi kuadrat misalnya kan. Fungsi kuadrat itu kan grafiknya gini ya. Nah, gini kan grafik ya, continue ya, tidak ada yang bolong ya. Makanya kalau kita ambil C di sini, misalnya jadi limit X menuju C, X kuadrat seperti sifat kemarin, berarti kita bisa langsung, karena ini polinomial, kita bisa langsung masukkan nilainya, jadi C kuadrat. Dan ini adalah tidak lain adalah Fc. Berarti dia X kuadrat, jadinya kesimpulannya X kuadrat continue di C. Ini misalnya kita ganti dengan angka, kalau kalian masih bingung nih, ganti aja. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu ya. Ini tidak lain adalah 2F2. Jadi continue di 2. Nah, itu. Ini contohnya. Nah, itu guys kekontinuan ya. Mungkin ini bisa menjadikan cukup mudah ya, setelah continue ya. Intinya dia tidak bolong gitu ya. Kalau yang begini grafiknya ini bolong guys. Misalnya ada grafik lagi misalnya ya, ini memang biar jelas ini ya. Nah gini, ada gini, ada grafik fungsi begini, tapi dia ke sini satu nilai, dia bolong di sini. Nah ini misalnya C gitu ya. Nah ini limitnya ada. Ya, limitnya ada. Limitnya adalah ini nanti ya, ketika X mendekati ke sini, limitnya ada, tapi Fg-nya di sini. Fg-nya di sini gitu ya. Koordinat Fg-nya di sini. Akibatnya adalah yang fungsi seperti ini, fungsi yang seperti ini grafiknya, ini nomor 1 terpenuhi. Fg-nya juga ada 2 terpenuhi. 3 syarat yang tadi ya, 3 tidak. Nah, akibatnya dia tidak continue karena dia bolong di sini. Dia bolong di sini. Akibatnya tidak continue. Nah, tidak continue jadinya karena dia bolong di sini. Kita bisa lihat itu. Oke, mungkin itu saja guys sedikit dari Mamang ini ya. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami. Thank you.